Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di DNA Business Channel, sebuah channel yang khusus akan membahas masalah bisnis dalam perspektif teologi Islam. Dan saya memberikan judul terhadap tema-tema yang akan kita angkat di dalam berbagai sesi, yaitu dengan istilah teologi bisnis. Sebuah kata yang saya kira mungkin masih asing di sebagian atau di banyak kepala orang, tetapi tentu saja hal ini tidak terlalu asing di beberapa kelompok komunitas masyarakat muslim yang ingin mencoba melihat akar-akar historis, teologis, sekaligus filosofi tentang mengapa kita harus berbisnis. Ada pertanyaan menarik datang dari kawan saya, Dr. Ahmad Munir, yang sehari-hari beliau menjadi salah seorang rekan di IAIN Ponorogo. Dia berkata kepada saya, atau dia bertanya kepada saya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan teologi bisnis yang hendak digagas tentu saja oleh saya. Landasan filosofinya sebetulnya begini. Awal mula kenapa saya menggagas tentang pentingnya membangun teologi bisnis dalam perspektif masyarakat muslim itu. Yang pertama, bahwa ada spektrum yang saya kira tidak bisa kita untuk menghindari satu kenyataan sejarah bahwa selama ini di kalangan masyarakat muslim, termasuk tentu di kalangan para intelektualnya, itu yang masih seringkali berhadapan dengan problem-problem ekonomi yang saya kira problem-problem itu sulit dientaskan atau sulit dikurangi tingkat problemnya dari hari ke hari, bahkan cenderung untuk terjadinya eskalasi persoalan dalam konteks ekonomi sekalipun hanya menyangkut persoalan-persoalan domestik atau persoalan-persoalan keluarga. Dan soal ini bukan hanya menghinggapi masyarakat muslim secara keseluruhan, tetapi juga tidak sedikit problem-problem domestik ekonomi ini melingkupi di kalangan masyarakat terdidik. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan bahwa teologi bisnis ini dimaksudkan bukan bagaimana kita menuhankan bisnis, tetapi justru bagaimana kita berbisnis dalam perspektif keagamaan yang sesungguhnya dianjurkan atau bahkan mungkin dalam tanda baca tertentu bisa diwajibkan dalam perspektif masyarakat muslim. Saya ingin mengambil ilustrasi begini. Allah itu mengatakan dalam ayat Al-Quran itu, misalnya dalam surat Al-Ikhlas ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana substansi dari ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Ikhlas itu, bahwa sesungguhnya puncak segala kesemestaan seorang hamba kepada Tuhan itu ketika kita mampu menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, maka tidak boleh ada Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Inilah saya kira makna yang pernah digagas juga oleh Nurholis Majid, yang pernah mengatakan, dan ini cukup kontroversial ketika dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. T yang pertama adalah T kecil, sementara T yang kedua adalah T besar. Konsekuensinya ketika kita menyatakan la ilaha illallah itu, ketika tidak ada Tuhan selain Tuhan, maka selain Tuhan semuanya tidak boleh tunggal. Jadi karena yang boleh tunggal itu Tuhan, maka selain Tuhan itu tidak boleh tunggal. Nah, ini konsep teologinya yang saya kira penting untuk disampaikan kepada masyarakat banyak. Contoh begini, karena yang boleh tunggal itu Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan manusia selain Tuhan itu tidak boleh tunggal. Termasuk tentu dalam konteks ini adalah sumber-sumber ekonomi. Apa yang menyebabkan orang kemudian terlibat dalam praktek-praktek yang tidak produktif? Sebut misalnya keterlibatan sekelompok orang atau 1-2 orang di kalangan, termasuk di kalangan para intelektual muslim itu yang terlibat misalnya dalam korupsi, kolusi, nepotisme begitu. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena mereka berada pada satu tepian, yang tepian itu mengasumsikan bahwa seolah-olah dia tidak akan bisa hidup kecuali dia terus-menerus dalam tanda petik menggerogoti keadaan di mana dia hari ini tinggal. Misalnya, jika saya misalnya sebagai salah seorang dosen misalnya begitu di salah satu perguruan tinggi, dan saya hanya mengandalkan kekuatan dan sumber ekonomi saya dari perguruan tinggi itu, maka ini akan mengandung konsekuensi bahwa dalam konteks tertentu lembaga di mana saya bekerja itu bisa menjadi Tuhan lain selain Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena asumsinya ketika Tuhan itu adalah satu, maka dalam konteks sektor ekonomi pun tidak boleh
satu, harus beragam. Nah, oleh karena itu, maka saya kira selain sebagai seorang dosen, tentu kewajiban-kewajiban harus kita penuhi sebagai seorang dosen, tetapi tidak ada salahnya seorang dosen itu adalah mengembangkan prinsip-prinsip dasar bisnis. Maka dikenallah misalnya dengan istilah edu entrepreneur. Jadi entrepreneur untuk kalangan masyarakat akademik. Ini harus dibangun, dan perguruan tinggi yang baik, perguruan tinggi yang sehat adalah perguruan tinggi yang mampu mendorong orang-orang yang ada di dalamnya, baik mahasiswanya, tentu apalagi sivitas akademiknya, mampu mendorong mereka untuk memiliki tipikal-tipikal sebagai seorang pebisnis. Dikenalah, maka sekarang ini ada istilah edu entrepreneur. Di kalangan perguruan tinggi pun ada muncul sebuah istilah yang disebut istilah edu entrepreneur. Sekali lagi saya ingin mengatakan mengapa soal ini penting untuk dilakukan, sebab yang boleh tunggal itu hanya Allah, dan selain Allah itu tidak boleh tunggal. Nah, ketika misalnya tadi sumber ekonomi tidak boleh tunggal, maka konsekuensinya kita akan menjadi lebih rileks, akan menjadi lebih santai, akan menjadi lebih tenang menghadapi berbagai dinamika di mana kita selama ini misalnya bekerja di institusi, kita tidak perlu gesek-gesekan. Kalau misalnya semangat dari gesek-gesekan itu adalah dalam konteks mencari ekonomi. Ini jawaban kedua yang saya sampaikan kepada saudara saya Dr. Ahmad Munir ini. Kemudian jawaban yang ketiga, selain memiliki landasan teologi tadi itu, juga sesungguhnya ada landasan-landasan filosofi. Landasan filosofinya adalah bahwa manusia itu selalu bertumbuh, ya, selalu berkembang sesuai dengan persoalan-persoalan yang melingkupi dirinya serta beban-beban masalah yang dihadapi oleh dirinya. Jadi tidak mungkin ada misalnya ada orang yang bertumbuh misalnya dari sisi karirnya dia tetap bertumbuh naik, tetapi landasan-landasan kehidupannya tidak naik. Jadi kenaikan seseorang itu akan dengan serta-merta berhadapan dengan situasi di mana dia secara terpaksa harus juga melakukan peningkatan-peningkatan terhadap apa yang tersebut sebagai kebutuhan. Dan itu saya kira landasan filosofi seperti ini secara bersamaan juga itu membangun relasi dengan landasan-landasan sosiologi. Jadi secara sosiologi, secara filosofi, ketika misalnya kita bertumbuh berkembang itu, maka kebutuhan kita pun sama-sama turut naik, bertumbuh dan berkembang. Dan oleh karena itu, maka tidak mungkin setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun karir yang bisa kita capai dalam sebuah institusi, itu bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Dan karena itu pula, maka konsekuensinya secara sosiologis dan secara filosofis kita dituntut untuk memiliki alternatif-alternatif profesi. Dan alternatif-alternatif profesi yang mungkin bisa dilakukan oleh kelompok akademis tadi itu, menurut saya adalah dengan melakukan apa yang tersebut sebagai bisnis itu. Letak kepentingan kenapa saya mesti membangun apa yang kita sebut sebagai teologi bisnis. Ini hal pertama. Kemudian yang kedua yang juga ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita membaca dalam literasi sejarah, saya di edisi 1 juga sedikit diulas bahwa hampir tidak ada nabi, hampir tidak ada rasul, hampir tidak ada sahabat-sahabat besar bersama nabi, hampir tidak ada para wali, bahkan hampir tidak ada para ulama dan para kiai-kiai di masa lalu yang tidak memiliki tipikal pebisnis. Oleh karena itu, ketika dia misalnya menyebarkan agama Islam, dia tidak menjadi beban bagi umatnya, tetapi justru dia lahir menjadi solusi bagi umat. Nah, ini saya kira yang beberapa hal ini yang perlu untuk kita analisa secara bersama-sama. Mari kita misalnya lihat bagaimana peran para nabi ketika mereka sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu, mereka adalah memiliki kemampuan dan kesanggupan yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan domestik mereka, dan juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di sekitar mereka. Bahwa persoalannya ketika mereka sudah menjadi seorang pendakwah, ketika dia menjadi seorang nabi, ketika dia menjadi seorang rasul, seluruh keuntungan, seluruh ekonomi, seluruh kekayaan yang dimiliki oleh dia dipakai untuk kepentingan yang tadi kita sebut sebagai kepentingan dakwah, itu lain soal. Tetapi fakta bahwa nabi dan rasul sekalipun, mereka sebelumnya adalah memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk meletakkan dirinya sebagai seorang pebisnis. Hal ketiga yang harus menjadi perhatian kita semua adalah fakta bahwa umat Islam di dunia secara keseluruhan itu secara populatif berada di urutan kedua, yakni kurang lebih menurut penelitian Cak Nur itu 20% penduduk di muka bumi ini menganut agama Islam.
Tentu ini penelitian yang memang sudah agak lama, kurang lebih pada tahun 1993 atau 1994. Namun kata Cak Nur, umat Islam yang berada di urutan kedua secara populatif itu, secara ekonomi dan akses mereka terhadap dunia ilmu pengetahuan justru berada di urutan paling buncit di antara 8 agama yang disurvei oleh para peneliti itu. Jadi oleh karena itu sangat memprihatinkan di mana secara populatif umat Islam itu adalah berada di urutan yang kedua, kurang lebih diikuti oleh sekitar 20% penduduk bumi, yang kalau hari ini ada 7,5 miliar penduduk bumi itu berarti 1,5 miliar adalah penganut agama Islam. Tetapi fakta di lapangan, akses mereka terhadap dunia ekonomi, dunia ilmu pengetahuan itu justru berada di urutan yang paling buncit. Nah, saya kira persoalan ini juga adalah bagian-bagian lain yang mendorong diri kita mengapa kita penting untuk mentransformasikan sebuah gagasan tentang pentingnya membangun sebuah kerangka pikir baru tentang pentingnya penguasaan soal-soal bisnis ini. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin juga menggarisbawahi mengapa umat Islam yang secara populatif berada di urutan yang kedua, tetapi secara akses mereka terhadap dunia ekonomi dan dunia ilmu pengetahuan berada di urutan yang paling buncit itu, setidaknya menurut saya ada 3 persoalan penting yang menghinggapinya. Yang pertama, ada rasa acuh tak acuh di kalangan para intelektual itu sendiri. Jadi para intelektual muslim itu merasa mereka menikmati sesuatu, merasa enjoy atas sesuatu, merasa berada pada tingkat tertentu untuk bisa disebut sebagai orang yang mapan dalam penguasaan bidang-bidang keilmuan, tetapi rendah rasa tanggung jawabnya terhadap menumbuhkan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Coba kita bayangkan ada berapa juta misalnya secara keseluruhan di muka bumi ini, dokter-dokter dan bahkan mungkin profesor-profesor yang memiliki basis mereka sebagai seorang intelektual muslim, tetapi mari kita coba juga perhatikan bagaimana keterlibatan para doktor, para magister, para sarjana itu, para scholarship mereka yang terlibat di dalam pengurusan mereka terhadap sektor-sektor ekonomi. Ini saya kira rasa tak acuh ini, misalnya seorang doktor ahli hukum atau bahkan seorang profesor ahli hukum akan merasa asik dengan dunianya dan tidak peduli soal bagaimana sektor ekonomi umat terbangun. Seorang profesor dalam bidang filsafat, seorang profesor dalam bidang sains, seorang profesor dalam bidang kedokteran, seorang dokter dalam bidang pendidikan, dan seorang dokter profesor sekalipun mereka terlalu asik dalam dunia mereka, sementara keterlibatan mereka dalam konteks mengembangkan ekonomi masyarakat menjadi demikian lemah. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan itu adalah ada rasa acuh tak acuh dari para pengusaha-pengusaha muslim. Saya kira pengusaha muslim yang berhasil, yang sukses itu juga cukup lumayan banyak, tetapi perhatian mereka terhadap masyarakat muslim lain yang sebut saja mereka keterlibatan mereka dalam penguasaan ekonomi itu masih sangat jauh sekali dan mereka tidak terdidik dengan baik. Gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, langkah-langkah yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha muslim itu juga tidak tertransformasi kepada masyarakat luas. Akibatnya kemakmuran seorang masyarakat muslim itu menjadi sangat jomplang dengan masyarakat muslim lain yang tidak memiliki accessibility yang cukup baik terhadap sektor-sektor ekonomi itu. Dan kemudian problem yang ketiga yang saya lihat itu adalah masih tersedia sebuah doktrin teologi yang mengasumsikan bahwa umat Islam itu seolah-olah tidak memiliki kepentingan secara fundamental terhadap penguasaan ekonomi. Dan doktrin ini baik langsung maupun tidak langsung terus ditransformasi, termasuk oleh para intelektual sekalipun gitu, termasuk oleh para pendai, termasuk oleh para penceramah, termasuk oleh para kiai-kiai, begitu. Ya, kelihatan gagasan-gagasan tentang pentingnya penguasaan ekonomi ini masih lamban untuk ditransformasikan kepada masyarakat luas. Bahkan ada kecenderungan perkembangan-perkembangan soal-soal ini terhambat baik karena doktrin agama maupun karena pertimbangan-pertimbangan sosiologi atau kultural para intelektual atau siapapun yang memiliki kesanggupan untuk menyampaikan gagasan-gagasan soal ini. Saya kira 3 persoalan inilah yang melingkupi mengapa umat Islam yang tadi digagas oleh hasil penelitian yang ditemukan oleh Cak Nur itu, yang menyebabkan umat Islam di satu sisi secara populatif berada di urutan yang kedua, tetapi penguasaan mereka terhadap sektor-sektor ekonomi itu, termasuk tentu saja
penguasaan terhadap sektor-sektor ilmu pengetahuan berada di urutan yang paling buncit. Akibat yang paling fenomenal dan bahkan paling fundamental adalah ada inferiority complex system di kalangan masyarakat muslim, seolah-olah masyarakat muslim itu tidak memiliki kewajiban secara fundamental untuk menumbuhkan ekonomi. Saya kira soal-soal inilah yang penting sekali untuk kita terus elaborasikan, kita perlu untuk kita kembangkan, bahkan perlu untuk kita teruskan tradisi pemikiran ini agar apa? Agar pelan-pelan kita bisa menumbuhkan dan bisa mengubah satu tatanan paradigma yang selama ini telah mapan di kalangan masyarakat kita. Terima kasih. Saya kira nanti kita akan bertemu di sesi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.